Acknowledged. Initiating Hackathon Bank Indonesia 2024. Dalam setiap zaman, ada sekelompok individu yang menolak untuk berpuas diri dengan keadaan saat ini. Mereka adalah para inovator yang dengan semangat dan ketekunan menciptakan solusi baru untuk tantangan yang ada. Saya adalah seorang statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. Sehari-hari saya menjalani kegiatan sebagai ibu rumah tangga, kemudian bekerja di BPS, dan juga menjalani hobi saya sebagai seorang graphic designer. Tertarik ke dunia IT itu saya dari kecil sih, tapi karena saya orang daerah gitu kan, jadi terbatasnya itu ya dari segi fasilitas. Saya mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, di situ lebih dalam lagi diperkenalkan ke dunia IT-nya. Udah mulai belajar ngoding juga. Di SMK itu sendiri kita cuma belajar dasar-dasarnya sih untuk ngoding. Jadi karena udah mulai terpicu waktu SMK itu kan, baru semakin penasaran, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di bidang teknik teknologi informasi. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang kerjanya di bidang IT. Pertama kan kalau hackathon tuh dengar dapat info dari teman. Terus baca dong, ada apa sih hackathon itu, baca. Terus dia ada nyinggung tuh data processing, AI, MI, hal-hal yang saya pelajari dulu. Nah pas malu saya dunia kerja, saya pun ketemu hal baru, ilmu baru tentang perbankan. Saya belajar tentang transaksi digital, bisnis digital seperti apa berjalannya. Terus pas sudah ketemu, misalnya dari Javu, saya ikutin hal yang dulu pernah saya lakukan lagi, yang selama ini udah saya tinggalkan. Jadi saya menggabungkan itu dengan ilmu yang saya punya baru-baru ini nih. Ada apa sih, apa yang bisa saya temukan? Karena data itu kan dia berbicara sebenarnya. Walaupun terbentuk seperti kayak pasir doang, banyak, tapi nggak semua orang bisa tahu ada apa di dalam pasir itu. Bagi banyak inovator, perjalanan dimulai dengan rasa ingin tahu dan keinginan kuat untuk memahami keresahan yang ada di sekeliling mereka. Panggilan mereka mungkin ditemukan di ruang perkantoran, pasar, atau bahkan di sudut-sudut pedesaan. Di tengah keresahan kami terhadap potensi big data yang belum maksimal penggunaannya, maka kami ingin memanfaatkan big data ini untuk sesuatu yang sesuai dengan bidang kami, yaitu prediksi inflasi. Kenapa inflasi? Karena inflasi ini salah satu indikator makro perekonomian, di mana inflasi ini menampilkan daya beli masyarakat. Nah, jika pengendalian inflasi ini gagal, maka daya beli masyarakat akan terpengaruh. Nah, ini nanti akan menyebabkan perputaran ekonomi itu menjadi kurang terarah, sehingga kami tertarik untuk memprediksi besaran inflasi secara cepat. Oke, jadi ada salah satu kenalan dekat saya, kemarin dia itu kena social engineering ya, sempat juga dia informasinya bocor sampai jadi pinjol pakai nama dia. Jadi itu karena dia orangnya emang nggak enakan, dia bayar terus setiap bulan karena kerentanan data yang sering bocor gitu, yang dimanfaatin orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ada rasa ingin membantu juga orang-orang yang senasib begitu, kalau emang ada bisa berkontribusi baik sedikit gitu kan, itu kan kita bisa ada kepuasan tersendiri lah. Jadi mengadopt metode dari machine learning ataupun AI dengan basicnya itu adalah data kita, sekumpulan data. Dari situ kita bangun pola, apa sih solusi yang bisa kita berikan ke tim kita sendiri yang kecil, tapi bisa juga untuk bermanfaat ke orang lain. Nah, saat ini kami sedang melakukan assessment terhadap proposal-proposal tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di luar ekspektasi kita sih, pendaftaran ada lebih dari 2.000, terus kemudian proposal yang sudah submit juga 456 proposal, sehingga kemudian kita dalam melakukan shortlisting sangat challenging, soalnya sehingga kita juga untuk melakukan assessment itu kita melibatkan
banyak asesor yang memiliki keahlian-keahlian terutama di bidang AI/ML. Ya, inovator yang sampai di Bank Indonesia itu cukup luas rekan. Salah satunya gimana kita harus melihat pertama kali ada kesesuaian dengan topik. Di saat ini di Hackathon Bank Indonesia itu memiliki 3 use case yang digunakan gitu ya. Dari sini kita harus melihat kesesuaian dari ide yang sudah disubmit. Nah, selain itu kita harus mengecek kembali dengan kualitas teknis yang sudah ditawarkan di dalam dokumen tersebut. Nah, di situ kita uji tentang gimana caranya mereka mem-package sebuah algoritma ataupun solusi yang mereka tawarkan biar produk ini terlihat sangat bagus atau sustainability-nya sangat bagus. Selain itu, mereka juga harus memiliki nilai plus di sisi business acumen dan business modeling-nya. Kira-kira seperti itu. Perjalanan menuju inovasi tidak pernah mudah. Para inovator seringkali harus melewati banyak tantangan, tapi justru di sanalah keberanian dan ketangguhan mereka diuji. Next agenda kita apalagi ya, Dek Jo? Menyempurnakan tadi untuknya workshop dapat kita pasang termasuk nantinya untuk ekspor PDF-nya ya, ekspor PDF untuk laporan singkat mengenai perkembangan dari angka-angka yang terdapat di dalam aplikasi. Mungkin itu yang perlu kita persiapkan ke depan. Pasti itu bagian challenging sih, bagian pendevelopan model untuk prediksinya. Karena kami juga butuh data yang lumayan besar, yang kami perkirakan kalau bisa nggak hanya data internal, tapi data eksternal. Dan saya percaya suatu ide itu nggak akan pernah terrealisasi kalau kita nggak coba lakuin aja dulu. Nggak apa-apa berhasil nggak berhasil, tapi setidaknya kita coba dulu. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Syukur kalau berhasil. Mungkin kalau paling jauh pasti harapannya orang mau menang dong. Karena kan dari situ merasa, wah aku bisa nih create suatu karya yang diakui sih gitu. Bisa untuk bermanfaat mungkin ke orang lain. Tapi harapannya kalau memang tidak menang pun, ide ini tetap bisa jalan. Dalam arena kompetisi, menang dan kalah merupakan hal yang lumrah. Namun keberanian untuk memulai sebuah inovasi adalah pencapaian yang jauh lebih istimewa. Saya melihat antusiasmenya tinggi sekali gitu ya. Semua ide-ide itu sangat menarik sebenarnya gitu. Dan saya melihat potensi antusiasme masyarakat terkait pertama terhadap teknologi AI dan ML itu sendiri, dan juga bagaimana mereka tuh juga antusias untuk menyelesaikan permasalahan di dunia keuangan ini gitu secara kolaboratif gitu sih. Presentasinya sangat meyakinkan bahwa para pemenang kita itu sudah diseleksi dengan sangat baik, kemudian juga mempunyai kualitas yang tinggi, dan tentunya terbuka pemanfaatan yang sangat relevan dengan problem statement yang kita memang sudah susun bersama-sama. Di balik setiap inovasi luar biasa, selalu ada aksi nyata tentang keberanian, kegigihan, dan mimpi yang menjelma kenyataan. Tapi, perjalanan mereka baru saja dimulai.